Belum sampai bulan Juli, Kaisang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Jokowi, yang juga Ketua Umum PSI, memastikan bahwa bapaknya Jokowi tak jadi maju pemilihan Ketua Umum PSI. Kepastian ini terasa terlalu cepat disampaikan diukur dari jarak pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PSI itu sendiri dengan pernyataan Jokowi saat menolak menjadi Ketua Umum P3. Banyak tokoh yang lain, biarlah dia tetap di PSI saja. Alasan Jokowi merendah. Pasti ada alasan khusus yang kita tidak tahu kenapa kepastian itu terlalu cepat disampaikan. Kaisang Pangarep sendiri mengatakan bahwa Jokowi tak jadi maju pemilihan Ketua Umum PSI karena tak mungkin anak dan bapak saling berkompetisi. Argumen anak dan bapak saling berkompetisi memperebutkan Ketua Umum ini terdengar lebih dulu ketimbang akhirnya diucapkan sendiri dengan mantap oleh Kaisang. Sebetulnya argumen itu sindiran langsung bagi keluarganya yang dianggap haus akan kekuasaan. Tak ada yang menyangka argumen itu justru dipakai oleh Kaisang sendiri. Keluarganya tidaklah haus kekuasaan. Buktinya bapaknya tak jadi maju pemilihan Ketua Umum PSI. Ada yang mengatakan bahwa Jokowi tak jadi maju pemilihan Ketua Umum PSI karena alasan kesehatan. Belakangan wajah Jokowi yang terlihat di publik memang kurang bugar akibat alergi kulit sepulang dari Vatikan yang dibilang langsung oleh Jokowi memang terlihat tak kunjung membaik. Tapi Jokowi sendiri mengatakan dia sehat walafiat saja, tak ada masalah, masih beraktivitas seperti biasa. Alasan usia sudah pasti tidak, sebab dibandingkan Prabowo, Surya Paloh, atau Megawati, Jokowi terbilang lebih muda. Mungkin ada kalkulasi lain yang membuat Jokowi memutuskan akhirnya tak jadi maju Ketua Umum PSI. Jokowi memang akan kesulitan menentukan langkah politiknya ke depan. Ia tetap dalam dunia politik, tak mengurus hal lain, padahal berjanji akan beristirahat di Solo, itu menunjukkan kesulitannya. Ia dengan mudah mengatakan tetap dalam dunia politik hanya karena melihat anaknya yang ternyata tak bisa ditinggalkan begitu saja. Ia harus tetap dalam dunia politik, tapi apa yang dilakukannya dalam dunia politik, dia kesulitan dan mulai agak kebingungan. Bikin partai tak mudah, jadi ketua umum partai kecil gengsi, jadi ketua umum partai besar mana bisa pula. Jokowi memang belum ada contoh jadi presiden 2 periode tanpa memiliki partai. Kalau jadi gubernur dan wali kota tanpa memiliki partai, itu sudah biasa saja. Jadi presiden ternyata tak mudah tanpa memiliki partai. Apalagi Jokowi mengambil pula kursi wapres buat anaknya. Makin tak ada contoh lagi. Mungkin ada yang berharap Jokowi gagal, bahkan hancur, agar tak ada orang di kemudian hari mencontoh langkah politiknya. Cukup Jokowi saja yang mengalami dan itu menjadi pengalaman paling buruk dalam dunia perpolitikan kita di Indonesia. Mengkritik partai tertentu atau bahkan semua partai milik individu atau keluarga, tak ada partai yang super TBK, memang mudah. Tapi mendirikan partai sendiri yang super TBK itu tidaklah juga mudah. Mungkin awalnya semua pendiri partai berpikir seperti kritikan Jokowi itu, membuat partai super TBK. Tapi akhirnya dikop menjadi partai milik pribadi atau keluarga. Saking tak mudahnya menjadikan partai ideal seperti itu. Maka jadilah awalnya sejarah kepartaian kita didirikan secara bersama, lalu mengerucut menjadi milik orang tertentu saja lagi. Jokowi tak mungkin mendirikan partai karena buat apa juga. Ia tak bisa memakai kendaraan politik itu untuk kepentingan politiknya. Ongkos dan energinya terlalu besar, belum lagi gengsinya. Kalau partai itu nanti tak bisa menjadi partai besar. Gengsi ini pula yang membuat dia mungkin tak mau menjadi ketua umum PSI. Masuk partai besar juga tak akan ada tempat bagi Jokowi meski ditawari semua partai. Tawaran itu lebih karena basa-basi saja, karena Jokowi mantan presiden. Mana ada ketum partai yang mau menyerahkan posisinya untuk Jokowi. Akhirnya Jokowi dibayang-bayangi oleh dirinya sendiri. Ia punya pengalaman yang lengkap di eksekutif, tapi ia tak punya pengalaman merintis organisasi dari bawah.
Organisasi relawannya bertahan sampai saat ini hanya karena dirawat dengan kekuasaan. Kalau tidak, mana bisa. Kekuasaan itu secara de facto masih ada, tapi secara de jure sudah hilang. Orang sudah mengakhiri, Jokowi baru akan memulai. Mestinya Jokowi sudah mengakhiri, tapi ia seperti ingin jalan terus. Akhirnya cara mengakhiri soal ijazahnya saja ia tak bisa. Terpaksa negara turut campur mencarikan cara mengakhiri karena ia tak tahu jalan keluarnya.